Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Mahfuzo dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester. Hadis yang akan saya bawa adalah hadis keterampilan dari hadis riwayat Nasa'i. An Uqbah ibnu Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudkhilu bisami wahid salasa nafari jannah sani'a yahtasibu fi sun'i khaira warramiya bihi wa munabbilah warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu walaisallahu illa fi salasa ta'dibir rajul farosahu wa mula amati ro'atah waromtihi bikausihi wa nablihi wa man tarokar roma ba'da ma alimah rogbatan anhu fa innaha ni'matu kafaroha au qala kafarobiha, yang artinya dari Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke surga sebab satu panah, yaitu pembuatnya yang mengharapkan kebaikan dalam pembuatannya, pemanahnya, dan pemberi anak panah. Panahlah dan berkendaraanlah, dan panahmu lebih aku cintai daripada engkau berkendaraan. Tidak ada permainan melainkan pada 3 perkara, yaitu melatih kuda, bermain-main dengan istrinya, dan memanah. Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia terampil karena benci, maka sesungguhnya ia nikmat yang dikufuri. Hadis riwayat Nasa'i. Banyak hadis yang mengajarkan tentang keterampilan, diantaranya mengajarkan berenang kepada anak-anak, naik kendaraan kuda, panah memanah, dan lain-lain. Hadis di atas menjelaskan 3 orang masuk surga sebab satu alat keterampilan, yaitu panah. 3 orang itu antara lain pembuat panah yang mengharapkan pahala dari Allah, yang kedua pemanah, dan yang ketiga pemberi anak panah. Keterampilan panah memanah memang diperlukan pada masa awal Islam, karena ia sebagai alat perang yang canggih pada saat itu untuk membela diri atau mempertahankan kemaslahatan umat Islam. Kalau sekarang barangkali seperti tembak-menembak, menjaga keamanan dengan alat-alat yang modern seperti mobil tank, jet tempur, senjata api, senjata nuklir, dan bom. Tentunya keterampilan yang diperlukan juga sesuai dengan zaman dan kebutuhan. Apapun, segala keterampilan dapat memajukan umat Islam dari ketertinggalan, misalnya menjahit, melukis, kaligrafi, perbengkelan mesin, dan komputer. Semua keterampilan itu asal dengan niat yang baik untuk kemajuan umat Islam sama dengan jihad. Di dalam hadis juga dijelaskan 3 keterampilan yang diperbolehkan dan mendapat pahala, yaitu melatih kuda, bermain-main bersama istri, dan memanah. 3 keterampilan ini jika hanya dilakukan dengan niat yang baik termasuk keterampilan yang terpuji dan mendapat pahala. Semua keterampilan hendaknya dikuasai umat Islam dan diberikan kepada anak didik, baik yang meningkatkan kesehatan tubuh seperti olahraga, maupun yang bersifat keterampilan murni untuk meningkatkan kualitas sains dan teknologi. Hadis tersebut sebagai bukti bahwa pendidikan Islam tidak hanya memerhatikan materi agama saja, tetapi juga materi keterampilan bersifat duniawi secara bersamaan. Materi keterampilan hanya sebagai sarana atau pendukung untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama. Hal yang dapat kita pelajari dari hadis tersebut adalah perlunya pelajaran keterampilan pada anak didik yang sesuai dengan zaman dan kebutuhannya, misalnya memanah, menembak, dan lain-lain. Yang kedua, materi keterampilan apapun yang bermanfaat dengan niat yang baik dinilai baik dan mendapat pahala oleh Allah. Yang ketiga, tergolong bersyukur nikmat segala latihan untuk memelihara keterampilan yang telah dimiliki agar tidak dilupakan.